Halo semua, jumpa lagi dengan saya Doni, masih di channel Kalian Pun Bisa. Di video kali ini, kami akan berbagi tentang contoh kasus transaksi wajib pajak UMKM dan cara pembuatan kode billing pajaknya. Tapi sebelumnya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah dukung channel ini. Bagi yang belum, bisa dipertimbangkan untuk subscribe channel ini karena akan ada banyak video tutorial aplikasi, tutorial umum, kuliah online, dan tentu saja tentang perpajakan. Caranya gampang, tinggal klik ikon merah di pojok kanan bawah video ini. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ya. Contoh kasusnya seperti ini. Toko Dewa Kipas milik Pak Dadang menjual berbagai macam kue seperti roti, kue kering, kue basah, jajanan, dan lain-lain. Selain melayani langsung di tokonya, Toko Dewa Kipas juga melayani pemesanan secara delivery order dan pemesanan paket konsumsi untuk acara tertentu. Pak Dadang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sejak Juli 2020 dan memilih PP 23 tahun 2018 sebagai dasar penghitungan pajak atas usahanya. Berikut rekapan transaksi Toko Dewa Kipas selama bulan Maret 2021. Yang pertama, setiap hari Toko Dewa Kipas dapat menjual langsung di tokonya sebesar 150 juta. Kemudian, tanggal 12 Maret, Toko Dewa Kipas menjual ke Pemda ABC sejumlah 1 paket konsumsi rapat dan Toko Dewa Kipas menunjukkan fotokopi dari surat keterangan PP 23 tahun 2018 sebesar omsetnya 5 juta. Kemudian, di tanggal 18 Maret, penjualan ke Bapak Dedi berupa paket kue ulang tahun dan kue lainnya untuk acara ulang tahun anaknya sebesar 10 juta. Selanjutnya, 24 Maret, ada pendapatan sewa tanah atas nama Pak Dadang yang ada di belakang toko yang dibayar oleh pihak penyewa yang besarnya 20 juta. Kemudian di tanggal tertentu, pemesanan secara delivery order selama bulan Maret sebesar 60 juta. Jadi total pendapatan Toko Dewa Kipas atau Pak Dadang selama bulan Maret 2021 adalah 245 juta. Sekarang pertanyaannya, tentukan transaksi yang terkena PP 23 tahun 2018 yang dibayar sendiri dan buatlah kode billingnya. Gimana teman-teman? Cukup mudah kan kasusnya? Yuk kita bahas sama-sama. Kita bahas per transaksi ya. Yang pertama, untuk penjualan langsung di tokonya yang setiap hari sebesar 150 juta, tentu atas transaksi ini terkena PP 23 atau pajak UMKM yang sebesar 0,5%. Dan ini transaksi ini harus dibayar sendiri pajaknya. Kemudian tanggal 12, penjualan ke Pemda ABC sebesar 5 juta itu tetap terkena PP 23, namun sifatnya dipotong. Jadi, uang yang diterima Toko Dewa Kipas bukan 5 juta, tapi 5 juta dikurangi 0,5% kali 5 juta, atau 5 juta dikurangi 25.000. Di sini sifatnya dipotong karena Toko Dewa Kipas menunjukkan fotokopi dari SK PP 23. Apabila Toko Dewa Kipas tidak menunjukkan SK ini, maka akan dipotong PPh 22 sebesar 0,5% karena transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Kemudian di tanggal 18 Maret, penjualan ke Bapak Dedi sebesar 10 juta, ini juga terkena PP 23 dan sifatnya bayar sendiri. Walaupun ini berupa paket, tapi tetap saja ini adalah penjualan yang bersifat PP 23. Kemudian tanggal 24 Maret, pendapatan sewa tanah sebesar 20 juta terkena PPh final 4 ayat 2. Dan ini sifatnya dipotong ya. Kenapa pendapatan sewa tanah ini tidak terkena PP 23? Karena ini adalah bukan termasuk usaha dari Toko Dewa Kipas. Sewa tanah ini sifatnya adalah pendapatan di luar usaha utamanya. Kemudian di tanggal tertentu pemesanan delivery order sebesar 60 juta ini juga termasuk ke
PP23. Jadi harus bayar sendiri. Oke, setelah kita tentukan jenis pajak dan keterangan bayarnya, maka didapat PPh final UMKM yang dibayar sendiri di bulan Maret tahun 2021 yang dibayar sendiri oleh toko Dewa Kipas sebesar omsetnya yaitu 150 juta ditambah 10 juta ditambah 60 juta atau sama dengan 220 juta. Ini adalah dasar pengenaan pajak untuk PP23 yang dibayar sendiri. Jadi pajaknya yaitu 0,5% kali 220 juta atau 1,5 juta. Oke, sekarang kita akan membuat kode billing atas pajak yang harus dibayar sendiri oleh toko Dewa Kipas. Sebenarnya ada beberapa cara membuat kode billing, namun kita menggunakan sarana DCP online agar kita dapat membuat kode billingnya dengan cepat dan mudah. Oke, pertama kita masuk ke laman pajak.go.id, kemudian klik login. Isikan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Pastikan semuanya sudah benar, kemudian klik login untuk masuk ke DCP online. Setelah masuk ke DCP online, pilih menu bayar, klik e-billing. Nah, di sini NPWP kita sudah terdeteksi ya, dan ini tidak bisa diganti. Jadi, pembuatan kode billing via DCP online hanya dapat digunakan untuk pembayaran atas NPWP kita sendiri yang bisa login ke DCP online. Oke, kemudian karena tadi jenis transaksinya adalah PP23, maka kita pilih jenis pajaknya yaitu PPh final, yaitu 411128 atas PPh final. Kemudian di jenis setorannya kita pilih 420, yaitu final UMKM bayar sendiri. Kemudian masa pajak kita pilih Maret, dan tahun pajak pilih 2021. Isikan jumlah setoran sebesar 1.100.000. Kemudian di uraian bisa diisi apapun terserah kebutuhan dari kita. Oke, pastikan semua sudah sesuai dan benar. Kemudian kita klik buat kode billing. Isikan kode keamanan. Kemudian klik submit. Nah, di sini kode billing sudah terbentuk. Ini dapat kita screenshot atau kita klik cetak untuk mendapatkan PDF-nya. Untuk pembayarannya dapat langsung ke kantor pos atau bank terdekat dengan menunjukkan nomor ID billing ini. Atau kita juga bisa menggunakan e-banking atau ATM terdekat. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tadi yang tentang PPh final UMKM yang dipotong oleh pemotong atau pemungutnya. Jadi kan ada transaksi dengan Pemda nih. Harusnya kan kena PPh 22 sebesar 1,5%. Tapi karena toko Dewa Kipas menunjukkan esket PP23, maka dikenakan pemotongan PP23 sebesar 0,5%. Yang membuat kode billing atas transaksi ini adalah pihak pemotong atau Pemdanya. Untuk jenis pajaknya sama yaitu 411128 dan jenis setorannya yaitu 423. Final UMKM pemotongan atau pemungutan. Dan di bawah tahun pajak ini ada pilihan untuk NPWP sendiri atau NPWP lain. Karena yang dipotong adalah orang lain, maka kita isikan NPWP lain atau non NPWP. Isikan NPWP sesuai dengan keadaan aslinya, maka akan otomatis terdeteksi ya. Nah, baru klik buat kode billing sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidakjelasan dalam penyampaiannya. Silahkan teman-teman tulis komentar di video ini untuk kritik, saran, dan pertanyaannya ya. Dan jangan lupa like dan share video ini apabila kalian anggap bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kami bisa, kalian pun bisa. Terima kasih.